Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,51% ke angka 8.700. Selain video ini, kami juga mau upload suatu video pada jam 8 malam nanti menganalisa satu emiten yang terpantau 2 hari terakhir malah terkoreksi setelah pengendalinya entry di harga bawah. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten secara teknikal sebenarnya masih bergerak sangat tren, tapi hari ini turun dalam setelah masuknya perusahaan dari Bapak Hasim. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Saham pertama saya coba analisa hari ini adalah saham INKP. INKP hari ini masih lanjut turun 3% lebih ke harga 7.900. Bisa kita lihat di grafik sebelumnya INKP sideways beberapa kali mencoba naik di atas 7.800 lalu gagal break. Tapi setiap kali mengetes garis EMA 50 pada status kita 7.500, INKP masih bisa bertahan dari rebound. Dan menariknya pada tanggal 27 November, INKP berhasil naik di atas 7.800 dan satu bisa kita lihat berhasil break 8.000 dan sempat menyentuh resisten di 8.800. Beberapa kali mencoba break 8.800, INKP ternyata gagal break dan saat ini kembali melemah ke garis EMA 50. Dan saat ini garis EMA 50 sudah naik di sekitar harga 7.850. Jadi apabila teman-teman saat ini masih hold saham INKP, maksudnya masih bisa coba di hold. Apalagi jika kita perhatikan di broker summary, asing memang terpantau 2 hari terakhir kalau dengan jumlah besar, tapi penurunan 3% lebih ini terpantau tidak ada akumulasi. Dan kalau pemberitaan dengan judul pengendali INKP borong 350 miliar saham di harga bawah. Jadi bisa kita lihat pemberitaan ini, transaksi itu dilakukan tanggal 8 Desember, tapi harga transaksinya itu sekitar 7.500. Pada saat tanggal 8 Desember, harga INKP tidak menyentuh 7.500, berarti ini mungkin belinya di nego. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya INKP masih menarik coba dipantau, apalagi sebelumnya garis EMA 50 masih berupa support kuat. Jadi jika terpantau satu minggu ke depan, INKP masih kuat di atas 7.800, menurut saya masih menarik dulu coba entry untuk tunggu di sekitar 7.800 sampai garis EMA 50. Dengan target swing jangka pendek di 8.100 sampai target lebih jauh di 8.500. Atau untuk teman-teman yang sudah punya di harga bawah maupun harga atas, misalnya INKP masih bisa coba di hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Sekarang kita coba lihat saham Tekim. Saham Tekim jika kita perhatikan hampir mirip pergerakannya dengan INKP, tapi Tekim saat ini mencoba untuk turun bawah garis EMA 50. Jadi jika kita perhatikan sebelumnya juga Tekim beberapa kali mengetes garis EMA 50 ini masih bisa bertahan dari rebound, walaupun memang sempat tanggal 15 Oktober turun bawah garis EMA 50 menuju garis EMA 150. Dan untuk Tekim beberapa kali mencoba untuk naik di atas 7.500 sampai 7.600 ini ternyata gagal break, sehingga secara teknikal Tekim saat ini tidak seoke INKP. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk Tekim, asing terpantau dalam beberapa hari terakhir sudah mulai keluar penurunan 1% lebih ini terpantau ada distribusi. Jadi untuk Tekim misalnya harus lebih hati-hati. Jika terpantau ternyata minggu ini atau satu minggu ke depan turun di bawah 7.000, maka cara pergerakan sudah kurang oke. Ada potensi untuk lanjut turun menuju garis EMA 150 di sekitar 6.725 sampai 6.700. Dan kedepannya 7.000 dan garis EMA 50 berpotensi akan menjadi resisten yang bisa menahan kenaikan dari saham Tekim. Selanjutnya untuk BBYB bisa kita lihat hari ini berhasil naik 6% lebih ke 460. BBYB jika kita perhatikan secara teknikal sebenarnya masih oke. Sebelumnya sempat naik tinggi pada tanggal 27 November mencoba untuk break 480. Ini gagal break walaupun sempat opening di sekitar 525 dan menyentuh sekitar 545. Nah, cara candle ini belum terkonfirmasi break untuk 480-nya. Sempat melemah mendekati harga 420 tapi belum sempat menyentuh. BBKP hari ini sudah berhasil bangkit. Dan untuk BBYB bisa kita lihat memang minggu ini kami masuk ke watchlist untuk dipantau bareng teman-teman member kan secara pergerakan BBYB bisa menarik karena secara tren masih oke dan ada potensi untuk bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan BBYB hari ini terpantau ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar, tapi di broker summary terpantau ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk BBYB saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 480 sampai 500. Tapi teman-teman harus perhatikan jika teman-teman mencoba break
450 sampai 500 masih gagal, cara pergerakan saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah ke sekitar 450. Jadi untuk teman-teman yang punya saham BBIB, saya bisa jadikan 450 untuk trail stop atau jadikan 420 untuk trail stop saat ini. Selama masih kuat di atas 420, saya BBIB secara trend masih akan sideways to roll out trend. Oke, sekarang saya coba update juga saham brand yang memang kami masukkan ke watchlist juga, coba dipantau di sekitar garis EMA 50. Kan cara pergerakan brand memang saat ini masih oke, walaupun sempat gagal break 10.000 dan melemah. Dalam 2 minggu terakhir ini brand masih kuat di atas support EMA 50 di 9.450. Dan dalam beberapa hari terakhir ini brand masih menyentuh garis EMA 50 dan masih bisa bertahan. Sedangkan untuk resisten minor saat ini ada di sekitar 9.700. Untuk brand bisa kita perhatikan di broker summary, asing terpantau masih terus masuk. Dan di broker summary juga terpantau masih ada akumulasi. Jadi untuk brand secara teknikal Musa masih menarik, secara inflow juga asing masih terus masuk, sehingga Musa ini masih layak untuk coba di hold. Yang sudah punya pun, yang belum sempat entry pun Musa masih bisa coba dipantau. Bisa buy on breakout apabila berhasil beri 9.700 atau tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 sampai 9.500 untuk entry di sekitar daerah support ya. Dan target swing jangka pendek untuk saat ini di harga 10.000. Atau hold terus selama brand tidak turun bawah garis EMA 50 dengan target lebih jauh di 10.500. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.